Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Hadiah dari mimpi. Keesokan paginya, matahari Baghdad memancar hangat dari balik menara masjid. Udara membawa aroma roti yang baru keluar dari tungku. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan derit roda gerobak. Abu Nawas berjalan perlahan di jalan berbatu sambil membawa tongkat kayu dan kantong kecil berisi air. Bajunya sederhana, jubah lusuh warna krem, tapi wajahnya berseri-seri seperti orang yang baru saja mendapat berita gembira. Lah berhenti di depan kios Hasan, sahabat lamanya yang menjual kurma dan buah kering. Hasan adalah pria gemuk berhati baik, selalu tersenyum meski sibuk melayani pembeli. "Assalamualaikum, Hasan," seru Abu Nawas sambil melambaikan tangan. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Wah, kau datang juga. Sudah makan pagi?" tanya Hasan sambil menimbang kurma. "Sudah," jawab Abu Nawas ringan, "aku makan kambing panggang, nasi kebuli, dan susu segar." Hasan menghentikan timbangannya, menatap heran. "Dari mana kau dapat makanan mewah seperti itu? Bukankah semalam kau bilang tidak punya apapun untuk dimakan?" Abu Nawas tersenyum, "Aku mendapatnya dalam mimpi." Hasan terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, Abu Nawas, hanya kau yang bisa kenyang karena mimpi. Tapi andai semua orang bisa begitu, tak akan ada orang miskin di Baghdad." Orang-orang di sekitar pasar yang mendengar itu mulai mendekat, penasaran. Di pasar itu, kabar sekecil apapun bisa menjadi hiburan. Salah satu dari mereka, Hamid, seorang pedagang kaya yang sombong, ikut tertawa keras. Bajunya dari sutra biru, tangannya penuh cincin emas. "Abu Nawas," serunya lantang, "kau benar-benar pandai membuat lelucon. Kalau begitu, aku juga akan mengirim hadiah untukmu lewat mimpi malam nanti." Orang-orang tertawa mendengar kata-kata itu. Namun Abu Nawas hanya mengangguk tenang. "Silakan, Tuan Hamid. Aku akan menunggu hadiahmu dengan sabar." "Baiklah," kata Hamid dengan nada mengejek. "Kau tunggulah hadiahku dalam mimpi, dan jangan harap aku akan memberimu apapun di dunia nyata." Abu Nawas tersenyum bijak, "Tak apa. Kadang hadiah terbaik datang dari hal yang tidak nyata asal hati kita tulus." Para pedagang lain saling pandang. Ada yang geli, ada yang kagum dengan ketenangan Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas membantu Hasan membereskan kurma, sambil menghibur anak-anak kecil yang bermain di sekitar lapak. Lah bercanda, "Siapa yang bisa menebak berapa biji kurma dalam tangan ini, akan aku beri, doa agar mimpinya malam ini manis." Anak-anak tertawa riang, dan suasana pasar pun semakin hidup. Sementara itu, Hamid pergi dengan wajah menahan tawa, merasa yakin bahwa besok ia akan menertawakan Abu Nawas lagi. Malam pun datang. Langit Baghdad tampak indah, dihiasi ribuan bintang yang berkelip seperti mutiara. Suara azan Isya bergema dari menara masjid di kejauhan, menyatu dengan angin lembut yang bertiup dari padang pasir. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memandangi bulan. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang ia dapat dari Hasan sore tadi. "Ah, malam yang tenang," gumamnya. "Semoga Tuan Hamid benar-benar mengirim hadiah lewat mimpi. Siapa tahu kali ini bukan kambing panggang, tapi kuda putih." Lah tertawa kecil sendirian, lalu masuk ke rumah, lah menulis di papan kecil dari kayu bekas. "Mimpi adalah tamu. Jika datang,
sambutlah dengan senyum, bukan keluh. Setelah itu, ia menyalakan lampu minyak, membuka Al-Quran, dan membaca pelan hingga suasana rumah terasa damai. Sebelum tidur, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau beri aku mimpi malam ini, jadikanlah mimpi itu pelajaran, bukan sekadar hiburan." Abu Nawas lalu tertidur dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, di rumah besar Hamid, suasana jauh berbeda. Rumahnya dipenuhi lentera emas dan kain sutra. Meja makannya penuh makanan lezat. Namun hatinya tidak setenang Abu Nawas. Hamid berbicara pada istrinya, Laila, yang sedang menyiapkan teh. "Laila, malam ini aku akan mengirim hadiah untuk Abu Nawas lewat mimpi. Aku ingin lihat wajah bodohnya besok ketika datang menagih sesuatu yang tak ada." Istrinya tersenyum kecil, "Hati-hati, suamiku. Orang seperti Abu Nawas sering membuat orang sombong jadi bahan pelajaran." "Touch, dia hanya penghibur jalanan," kata Hamid meremehkan. Setelah makan malam, Hamid pergi tidur lebih awal, bahkan memerintahkan pelayannya memadamkan semua lampu agar tidurnya lelap. Dalam hati ia berkata, "Baiklah, aku akan bermimpi memberi Abu Nawas sekantong emas. Lihat nanti, betapa lucunya dia menagihnya besok." Namun malam tak berjalan seperti rencananya. Dalam tidurnya, Hamid justru bermimpi aneh, berada di ladang luas dan dikejar ayam gemuk berwarna emas. Ayam itu berkokok tanpa henti sambil berkata, "Hadiahmu tidak nyata, hadiahmu tidak nyata." Hamid lari ketakutan, terjatuh di lumpur, lalu terbangun dengan wajah berkeringat dan napas terengah-engah. "Ya Allah, mimpi apa ini?" serunya. Menatap sekeliling, rumahnya sepi, hanya suara jangkrik di luar jendela. Istrinya yang terbangun berkata, "Nah, sudah ku bilang, jangan main-main dengan orang saleh seperti Abu Nawas." Tapi Hamid tidak menjawab, hanya menutup selimutnya, merasa kesal, dan mencoba tidur lagi kali ini tanpa niat mengirim hadiah apapun. Keesokan paginya, matahari belum tinggi ketika terdengar ketukan di pintu rumah Hamid. "Tok, tok, tok. Siapa pagi-pagi begini?" gumamnya. Ketika pintu dibuka, tampak Abu Nawas berdiri sambil membawa panci kosong dan senyum ramah. "Selamat pagi, Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Apa yang kau lakukan di sini, Abu Nawas?" "Aku datang mengambil hadiah yang kau kirim lewat mimpi tadi malam," jawabnya tenang. Hamid melotot, "Hadiah? Hadiah apa? Mana mungkin hadiah dalam mimpi bisa nyata?" Abu Nawas menatapnya santai, "Lalu mengapa kau menertawakan aku karena kenyang dari mimpi? Kalau mimpiku tak nyata, hadiahmu juga tidak nyata. Tapi jika kau percaya, mimpi bisa membawa sesuatu, maka tolong isi panci ini dengan makanan sungguhan, agar hadiahmu punya bentuk yang nyata." Para pelayan yang mendengar itu menahan tawa, dan Laila yang melihat dari dalam rumah justru tersenyum. "Suamiku," katanya pelan, "sebaiknya kau dengarkan dia. Orang seperti Abu Nawas tidak berbicara tanpa makna." Hamid terdiam lama, lalu akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, Abu Nawas, kau menang. Isi panci itu akan aku buat lebih nyata dari mimpimu." Memerintahkan pelayannya mengambil nasi kebuli, daging panggang, roti, dan sekantong koin emas. "Ambillah ini. Aku akui, kau mengajariku hal berharga hari ini bahwa tidak semua hal yang tampak sederhana layak ditertawakan." Abu Nawas menunduk hormat. "Terima kasih,
Tuan Hamid, rezeki kadang datang dari mimpi, tapi hanya bisa jadi nyata bila hati seseorang terbuka. Kabar tentang hadiah dari mimpi menyebar cepat di Baghdad. Dalam sehari, hampir semua orang di pasar tahu bahwa pedagang kaya bernama Hamid akhirnya memberikan makanan dan emas kepada Abu Nawas setelah ditantang dengan panci kosong. Di pagi hari berikutnya, pasar Baghdad yang biasanya ramai dengan suara tawar-menawar, kini dipenuhi tawa dan bisik-bisik tentang kisah itu. Benarkah Hamid kalah bicara dengan Abu Nawas? Tanya seorang ibu penjual sayur. Benar, jawab penjual rempah, bahkan katanya dia sampai memberi sekantong emas. Masya Allah, timpal yang lain, memang Abu Nawas itu bukan orang biasa. Kadang lucu, kadang seperti wali. Hari itu Abu Nawas datang ke pasar seperti biasa, tidak berubah sedikit pun, masih memakai jubah lusuhnya, berjalan pelan sambil membawa tongkat. Tapi kali ini, hampir semua orang menyapanya dengan senyum dan hormat. "Assalamualaikum, Abu Nawas." "Waalaikumsalam," jawabnya sambil tersenyum. Anak-anak berlari mendekat. "Paman Abu Nawas, ceritakan lagi kisah mimpimu." Tertawa kecil, "Kalian ingin cerita? Baiklah, tapi bantu dulu paman menata kurma di lapak Hasan ini." Sambil menata kurma, Abu Nawas mulai bercerita. "Waktu aku bermimpi makan daging kambing itu, aku sempat berpikir, ini cuma mimpi. Tapi aku sadar, yang penting bukanlah makanannya, tapi rasa syukurnya. Kadang Allah menguji kita lewat kenyataan, kadarik lewat mimpi." Hasan menepuk bahu sahabatnya, "Itulah yang membuatmu berbeda, Abu Nawas. Kau bisa menemukan hikmah bahkan dari perut kosong." Abu Nawas tertawa, "Kalau perut kosong, pikirannya jadi tajam, Hasan. Kalau perut terlalu kenyang, kadang akalnya tertidur." Semua orang di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, di rumah besarnya, Hamid duduk termenung di teras, menatap panci yang dulu dibawa Abu Nawas kini terletak di meja batu, kosong, tapi seolah penuh makna. Istrinya, Laila, menghampirinya sambil membawa teh. "Masih kau pikirkan Abu Nawas, suamiku?" Hamid menghela napas, "Ya, Laila. Aku menyadari sesuatu. Aku memiliki banyak kekayaan, tapi hatiku kering. Sementara Abu Nawas tak punya apa-apa, tapi hidupnya terasa lapang." Laila tersenyum, mungkin karena ia selalu berbicara dengan Tuhan dalam setiap laparnya. Hamid mengangguk pelan. "Benar, mulai hari ini, aku ingin belajar darinya. Aku akan memberi sebagian hartaku untuk orang miskin di pasar." Dan benar saja hari itu Hamid memerintahkan pelayannya untuk membagikan roti dan buah kepada fakir miskin, bahkan datang ke kios Hasan dan membeli dagangan Abu Nawas 2 kali lipat dari harga biasa. Menjelang sore, Abu Nawas duduk di pinggir sungai Tigris. Air mengalir tenang, memantulkan sinar oranye matahari yang hendak terbenam. Beberapa anak bermain di tepi air, sambil melempar batu kecil ke sungai. Hasan datang membawa segelas teh dan sepotong roti. "Abu Nawas," katanya, "kau tahu, sekarang semua orang di pasar membicarakanmu. Banyak yang ingin menemuimu hanya untuk mendengar cerita-cerita lucumu." Abu Nawas tersenyum sambil memandangi langit jingga. "Hasan, aku tak mencari ketenaran. Aku hanya ingin hidup dengan hati ringan. Dunia ini sudah cukup berat kalau bisa membuat orang tertawa dan berpikir, itu sudah seperti ibadah bagiku." Meneguk teh hangat itu pelan.
Angin sore berhembus lembut, membawa aroma debu dan rempah dari pasar. Pada suatu masa di Baghdad, ketika kemakmuran tampak merata tetapi kegelisahan tersembunyi di balik senyum manusia, Abu Nawas hidup sebagai pengamat yang jarang terlihat namun selalu memahami. Ia menyadari bahwa banyak orang tampak sibuk mengejar keberhasilan, tetapi sedikit yang benar-benar mengerti untuk apa keberhasilan itu dikejar. Dari sanalah kisah ini bermula, bukan dari istana, melainkan dari sebuah lorong sempit tempat Abu Nawas sering duduk menyendiri. Suatu hari, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang setiap pagi berlari terburu-buru, seolah takut tertinggal oleh waktu. Pemuda itu bekerja keras, belajar tanpa henti, dan hampir tidak pernah beristirahat. Ketika Abu Nawas menegurnya dengan ramah, pemuda itu berkata bahwa hidup adalah perlombaan, dan siapa yang lambat akan tertinggal. Abu Nawas tidak membantah. Ia hanya bertanya apakah garis akhir perlombaan itu benar-benar terlihat oleh siapapun. Pertanyaan itu membuat pemuda tersebut terdiam, tetapi ia tetap melanjutkan hidupnya seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, pemuda itu jatuh sakit karena kelelahan. Dalam kondisi lemah, ia kembali bertemu Abu Nawas. Kali ini Abu Nawas tidak menasihati panjang. Ia hanya berkata bahwa hidup memang berjalan, tetapi tidak semua yang bergerak berarti maju. Kalimat itu tertanam kuat dalam benak pemuda tersebut. Di sisi lain kota, seorang pedagang kaya merasa hidupnya hampa. Ia memiliki segalanya, tetapi hatinya selalu gelisah. Ia menemui Abu Nawas dan meminta rahasia ketenangan. Abu Nawas tidak menyebut doa atau amalan khusus. Ia justru bertanya kapan terakhir kali pedagang itu merasa cukup. Pedagang itu tidak mampu menjawab, karena selama hidupnya ia selalu ingin lebih. Kabar tentang pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas menyebar. Sebagian orang menganggapnya bijak, sebagian lagi menganggapnya berbahaya karena membuat orang mempertanyakan tujuan hidup. Namun Abu Nawas tidak berhenti. Ia yakin bahwa kehidupan yang tidak pernah dipertanyakan akan berakhir pada penyesalan yang terlambat. Suatu ketika, seorang pejabat mendengar bahwa Abu Nawas dianggap membuat rakyat malas karena mengajarkan kepuasan. Abu Nawas dipanggil dan ditanya apakah ia ingin melemahkan semangat kerja. Abu Nawas menjawab tenang bahwa bekerja keras dan hidup rakus adalah dua hal yang berbeda. Ia bertanya apakah seseorang bekerja untuk hidup, atau hidup untuk bekerja. Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi. Hari demi hari, orang-orang mulai memahami bahwa Abu Nawas tidak mengajarkan kemalasan, melainkan keseimbangan. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar dunia, tetapi juga menjaga jiwa agar tidak kering. Banyak orang mulai memperbaiki hidupnya, bukan dengan berhenti bekerja, tetapi dengan memberi makna pada setiap usaha. Di usia senja, Abu Nawas kembali memilih hidup sederhana. Ia tidak ingin dikenang sebagai pengubah hidup orang lain, melainkan sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan sadar. Ia sering berkata bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan akibat dari hidup yang jujur dan seimbang. Ketika Abu Nawas wafat, kisah tentang dirinya tidak berhenti. Orang-orang mengenangnya sebagai manusia yang berani bertanya pada kehidupan, bukan untuk melawan takdir, tetapi untuk memahami amanah yang diberikan Tuhan. Dan dari kisah inilah lahir pelajaran bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang paling sibuk, melainkan hidup yang paling disadari. Seiring waktu berjalan,
pertanyaan-pertanyaan Abu Nawas mulai membentuk perubahan kecil namun nyata dalam kehidupan banyak orang. Pemuda yang dahulu hidup terburu-buru perlahan belajar memperlambat langkahnya. Ia tetap bekerja keras, tetapi kini ia memahami bahwa beristirahat bukanlah tanda kalah, melainkan cara menjaga diri agar tidak hancur sebelum tujuan tercapai. Ia sering mengingat kalimat Abu Nawas bahwa hidup yang dijalani tanpa jeda akan kehilangan arah, seperti unta yang dipaksa berjalan tanpa diberi minum. Pedagang kaya yang pernah menemui Abu Nawas juga mengalami perubahan batin. Ia mulai mengurangi kesibukan yang tidak perlu, memperbaiki hubungannya dengan keluarga, dan menyisihkan hartanya untuk membantu orang lain tanpa ingin dikenal. Ia menyadari bahwa kegelisahan selama ini bukan karena kurangnya harta, melainkan karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Abu Nawas tidak pernah mengklaim keberhasilan itu, tetapi orang-orang tahu bahwa satu pertanyaan jujur telah membuka pintu kesadaran. Namun tidak semua orang menyambut perubahan dengan lapang dada. Sebagian merasa terusik karena kehidupan yang mereka bangun di atas ambisi mulai dipertanyakan. Mereka menuduh Abu Nawas menanamkan keraguan dalam diri masyarakat. Beberapa tokoh berpengaruh bahkan berusaha menjauhkan Abu Nawas dari keramaian, dengan harapan pertanyaan-pertanyaannya akan berhenti beredar. Abu Nawas menyadari hal itu, tetapi ia tidak melawan. Ia memilih pergi dari satu tempat ke tempat lain, bukan untuk menghindar, melainkan untuk menjaga agar pesannya tetap murni. Dalam perjalanan, ia bertemu orang-orang dengan luka hidup yang berbeda. Ada yang gagal meraih cita-cita, ada yang kehilangan orang tercinta, dan ada pula yang merasa hidupnya hampa meski tampak berhasil. Kepada mereka, Abu Nawas tidak menawarkan solusi instan. Ia hanya menemani dengan keheningan dan pertanyaan sederhana yang menenangkan. Di sebuah kota kecil, Abu Nawas tinggal cukup lama. Ia melihat masyarakat di sana hidup sederhana tetapi penuh kebersamaan. Dari mereka, Abu Nawas belajar kembali bahwa kebahagiaan sering tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan tulus. Ia membantu di ladang, ikut membersihkan tempat ibadah, dan mendengarkan cerita orang-orang tua tentang kehidupan yang dijalani tanpa banyak tuntutan. Semua itu memperkaya pandangannya tentang hidup yang seimbang. Ketika kembali ke Baghdad setelah sekian lama, Abu Nawas mendapati kota itu lebih ramai tetapi juga lebih lelah. Banyak orang sukses secara lahir, tetapi kosong secara batin. Abu Nawas tidak menyalahkan siapapun. Ia memahami bahwa zaman berubah, dan setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Ujian kali ini bukan kemiskinan atau penindasan, melainkan kehilangan makna di tengah kelimpahan. Dalam sebuah pertemuan kecil, seseorang bertanya kepada Abu Nawas bagaimana cara menemukan tujuan hidup. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa tujuan hidup seringkali tidak ditemukan dengan mencari terlalu jauh, tetapi dengan memperbaiki apa yang ada di depan mata. Ia berkata bahwa hidup akan terasa bermakna ketika seseorang tahu mengapa ia melakukan sesuatu, bukan hanya apa yang ia lakukan. Di usia yang semakin senja, Abu Nawas semakin sering merenung tentang hubungannya dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan hidupnya, dengan segala tanya dan ragu, sejatinya adalah upaya mendekat kepadanya. Ia tidak merasa paling benar, justru merasa semakin kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Dari kesadaran itulah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Menjelang akhir hayatnya,
Abu Nawas berpesan kepada orang-orang terdekat bahwa hidup tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kesungguhan dalam berproses dan kejujuran dalam niat. Ia mengatakan bahwa manusia akan jatuh berkali-kali, tetapi selama ia mau bangkit dengan kesadaran, jatuh itu tidak pernah sia-sia. Ketika Abu Nawas wafat, tidak ada kemegahan, tetapi ada keheningan yang penuh makna. Banyak orang merasakan kehilangan, namun juga merasa ditinggalkan bekal yang cukup untuk melanjutkan hidup. Kisah tentang Abu Nawas pun terus hidup, diceritakan sebagai kisah manusia yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan batin. Dari kisah panjang ini, orang-orang belajar bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari masalah, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran, kesabaran, dan keikhlasan. Dan disitulah kebijaksanaan Abu Nawas tetap hidup, bukan dalam kata-kata yang dihafal, tetapi dalam cara manusia memandang dan menjalani kehidupannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Baghdad dilanda kemarau panjang. Sungai menyusut, ladang mengering, dan harga makanan melonjak. Rakyat mulai mengeluh, sementara para pejabat sibuk menyelamatkan kepentingan mereka sendiri. Khalifah gelisah dan memanggil para penasehatnya, tetapi solusi yang diberikan selalu berujung pada pajak tambahan bagi rakyat. Abu Nawas dipanggil ke istana. "Wahai Abu Nawas," kata Khalifah, "apa yang harus aku lakukan agar rakyat tidak semakin menderita?" Abu Nawas meminta izin untuk berjalan-jalan ke kota sebelum menjawab. Khalifah mengizinkan. Sepanjang hari, Abu Nawas menyusuri gang-gang sempit, berbicara dengan petani, ibu-ibu, dan anak-anak. Ia melihat langsung kesulitan mereka. Malam harinya, ia kembali ke istana. "Jawabanku sederhana," kata Abu Nawas, "turunlah dari singgasanamu." Khalifah terkejut. "Apa maksudmu?" "Bukan secara harfiah," jelas Abu Nawas, "tetapi turunkan jarak antara engkau dan rakyatmu. Kurangi kemewahan istana, buka lumbung cadangan, dan biarkan pejabatmu merasakan hidup seperti rakyat, walau hanya sebulan." Nasihat itu berat, tetapi Khalifah menerimanya. Ia memerintahkan penghematan besar-besaran dan membuka persediaan makanan untuk rakyat. Perlahan, keadaan membaik. Rakyat kembali percaya bahwa pemimpinnya mendengar jeritan mereka. Namun keberanian Abu Nawas kembali menimbulkan iri hati. Seorang pejabat licik merancang jebakan. Ia menuduh Abu Nawas menghina agama melalui syair-syairnya. Khalifah, demi menjaga ketertiban, terpaksa memerintahkan Abu Nawas dipanggil dan diadili. Di hadapan pengadilan, Abu Nawas ditanya, "Apakah engkau merasa paling benar hingga berani menasihati Khalifah?" Abu Nawas menjawab, "Tidak. Justru karena aku sadar sering salah, aku berani mengingatkan." "Apakah engkau tidak takut dihukum?" tanya hakim. "Aku lebih takut," jawab Abu Nawas, "jika diamku menjadi sebab penderitaan orang lain." Kata-kata itu menggema di ruang pengadilan. Khalifah bangkit dari tempat duduknya dan membatalkan tuduhan tersebut. Pejabat yang memfitnah justru dipecat. Tahun-tahun berlalu, rambut Abu Nawas mulai memutih. Ia semakin jarang datang ke istana dan lebih sering menghabiskan waktu di masjid dan di rumah-rumah orang miskin. Ia berkata bahwa usia mengajarkannya satu hal, tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan suara keras, tetapi tidak boleh pula disimpan karena takut. Suatu malam, Abu Nawas bermimpi berada di sebuah padang luas. Ia melihat manusia berlomba membawa beban masing-masing.
Ada yang membawa emas, ada yang membawa jabatan, ada yang membawa pujian. Namun ketika sampai di ujung padang, semua beban itu jatuh dan tak bisa dibawa lagi. Yang tersisa hanyalah amal dan kejujuran hati. Ketika terbangun, Abu Nawas tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, ternyata hidup ini bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang kita tinggalkan. Tak lama setelah itu, Abu Nawas wafat dengan tenang. Tidak ada istana megah dalam pemakamannya, tetapi ribuan rakyat mengiringi jenazahnya. Mereka menangis bukan karena kehilangan orang pintar, tetapi karena kehilangan orang jujur yang berani berpihak. Sejak saat itu, orang-orang Baghdad sering berkata, "Jika engkau ingin terlihat pintar, bacalah buku. Jika engkau ingin terlihat berkuasa, kejar jabatan. Tetapi jika engkau ingin menjadi manusia, ingatlah Abu Nawas." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya balik, apakah Amirul Mukminin ingin mendengar kebenaran atau ketenangan? Ruangan istana mendadak sunyi. Khalifah menghela napas dan berkata, "Kebenaran." Abu Nawas pun berbicara, "Rakyatmu lelah, bukan karena bekerja keras, tetapi karena berpura-pura baik-baik saja. Mereka belajar bahwa kejujuran tidak lagi aman." Khalifah terkejut. "Siapa yang mengajarkan itu?" "Bukan satu orang," jawab Abu Nawas, "melainkan sistem yang lebih menyukai laporan indah daripada kenyataan pahit." Kata-kata itu seperti cermin yang diletakkan tepat di depan wajah sang khalifah. Ia terdiam lama, lalu berkata, "Jika demikian, apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas menjawab, "Mulailah dengan satu hal kecil, beri ruang bagi kejujuran, meski itu menyakitkan." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Khalifah mengumumkan bahwa siapapun boleh menyampaikan keluhan secara langsung tanpa takut dihukum. Namun pengumuman itu justru membuat para pejabat gelisah. Mereka khawatir rahasia dan kebusukan akan terbongkar. Beberapa di antara mereka mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan Abu Nawas secara halus, karena mereka yakin sumber kegelisahan Khalifah berasal darinya. Di pasar, isu mulai beredar bahwa Abu Nawas terlalu berani, terlalu banyak bicara, dan terlalu jujur. Sebagian orang mulai menjaga jarak, takut ikut terseret. Abu Nawas menyadari perubahan itu, tetapi ia tetap berjalan seperti biasa. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa kejujuran memang sering membuat seseorang berjalan sendirian. Pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi berada di sebuah timbangan besar. Di satu sisi terdapat emas dan jabatan, di sisi lain terdapat kata-kata jujur yang tampak ringan. Namun ketika timbangan bergerak, kata-kata jujur justru lebih berat. Ia terbangun dengan keringat dingin, lalu berdoa agar diberi kekuatan untuk tetap berkata benar, meski konsekuensinya berat. Keesokan harinya, sebuah peristiwa besar terjadi. Seorang pedagang tua ditangkap karena menolak membayar pajak tambahan yang tidak tercatat secara resmi. Ia bersikeras bahwa pajak tersebut adalah pungutan liar. Kasus itu sampai ke telinga Abu Nawas. Ia tahu, jika ia diam, maka ketidakadilan akan dianggap wajar. Jika ia berbicara, maka badai akan datang. Abu Nawas mengangkat tongkatnya, menarik napas panjang, dan melangkah menuju istana, tanpa tahu bahwa langkah itu akan menjadi awal ujian terbesar dalam hidupnya. Dan disitulah kisah kejujuran sejati Abu Nawas benar-benar dimulai. Kejujuran yang mulai dipertanyakan.
Baghdad pada masa itu tampak seperti permata dunia. Kubah-kubah istana berkilau diterpa matahari pagi, pasar-pasar dipenuhi suara tawar-menawar, dan sungai Tigris mengalir tenang seakan tak peduli pada gejolak manusia di sekitarnya. Namun di balik kemegahan itu, hati banyak orang mulai gelisah. Kejujuran yang dahulu dijunjung tinggi perlahan tergeser oleh kepentingan, jabatan, dan rasa aman palsu. Di tengah keadaan itulah Abu Nawas menjalani hidupnya, sederhana, tenang, dan nyaris tak diperhatikan oleh mereka yang sibuk mengejar dunia. Abu Nawas tidak tinggal di rumah besar. Ia memilih kamar kecil di pinggir kota, dekat masjid dan pasar. Setiap pagi, ia berjalan kaki menyusuri Baghdad, menyapa pedagang, mengamati wajah-wajah lelah para buruh, dan mendengar keluhan tanpa pernah mencatatnya. Baginya, manusia lebih jujur saat berbicara tanpa sadar bahwa ucapannya sedang dinilai. Dari sanalah ia memahami bahwa masalah terbesar Baghdad bukan kemiskinan, melainkan ketidakjujuran yang mulai dianggap biasa. Pada suatu hari Jumat, setelah salat, Abu Nawas duduk bersandar di pilar masjid. Seorang pemuda menghampirinya dengan wajah gelisah. Pemuda itu adalah pegawai kecil di kantor pemerintahan. Dengan suara lirih ia berkata bahwa atasannya memerintahkan untuk memalsukan laporan pajak. Jika menolak, ia terancam kehilangan pekerjaan. Jika menurut, hatinya terasa berat. Abu Nawas menatap pemuda itu lama, lalu bertanya, "Apakah engkau takut miskin?" Pemuda itu mengangguk. "Dan apakah engkau takut kehilangan harga diri?" Pemuda itu terdiam. Abu Nawas berkata pelan, "Kemiskinan bisa diperbaiki, tetapi hati yang terbiasa berbohong akan sulit kembali jujur. Pilihlah rasa sakit yang menyelamatkanmu di akhir, bukan kenyamanan yang menghancurkanmu perlahan." Kata-kata itu terus terngiang di kepala pemuda tersebut. Ia pergi dengan langkah berat, namun hati yang lebih terang. Sementara itu, di istana, Khalifah Harun ar-Rasyid tengah menghadapi masalah yang tidak kalah pelik. Laporan negara tampak baik-baik saja, pajak meningkat, dan para pejabat terlihat patuh. Namun ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa rakyatnya semakin diam, bukan karena sejahtera, melainkan karena takut. Khalifah memanggil para penasihatnya, tetapi jawaban mereka selalu menyenangkan telinga dan menenangkan hati secara semu. Dalam kegelisahan itu, nama Abu Nawas kembali terlintas di benaknya. Seorang yang tidak pernah memberi jawaban yang diinginkan, tetapi selalu memberi jawaban yang dibutuhkan. Khalifah memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, ia tidak membawa apapun selain tongkat kayu sederhana. Khalifah menatapnya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, katakan dengan jujur, bagaimana keadaan rakyatku?" Pada suatu masa di Baghdad, ketika sungai Tigris mengalir tenang dan pasar-pasar ramai oleh pedagang dari berbagai negeri, Abu Nawas hidup seperti biasa di antara rakyat kecil. Ia tidak memiliki rumah megah, tidak pula jabatan, tetapi namanya dikenal di seluruh kota. Bukan karena kekayaan atau kekuatan, melainkan karena keberaniannya berkata jujur dengan cara yang tidak melukai. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, mulai dari pedagang kecil hingga pejabat yang gelisah oleh pikirannya sendiri. Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid mengumumkan sebuah sayembara. Ia ingin mengetahui siapa orang paling jujur di Baghdad. Barang siapa merasa paling jujur,
diperintahkan datang ke istana dan bersumpah di hadapan khalifah. Hadiahnya sangat besar, emas, tanah, dan kedudukan. Mendengar kabar itu, orang-orang berbondong-bondong mendaftarkan diri. Setiap orang merasa dirinya jujur, setidaknya menurut ukuran mereka sendiri. Abu Nawas mendengar kabar tersebut sambil duduk di kedai teh. Ia hanya tersenyum kecil. Jika kejujuran diberi hadiah, gumamnya, maka banyak orang akan berdusta demi mengaku jujur. Hari yang ditentukan pun tiba. Aula istana penuh sesak. Satu persatu orang maju dan bersumpah bahwa mereka adalah orang paling jujur di Baghdad. Ada pedagang yang bersumpah tak pernah menipu, pejabat yang bersumpah tak pernah menerima suap, bahkan ada hakim yang bersumpah tak pernah memihak. Khalifah mendengarkan semuanya dengan wajah tenang, tetapi hatinya ragu. Ia merasa sumpah-sumpah itu terlalu indah untuk menjadi nyata. Ketika hampir semua peserta maju, Abu Nawas justru baru melangkah ke depan. Penampilannya sederhana, wajahnya tenang. Khalifah mengenalnya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau juga mengaku sebagai orang paling jujur?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Aula menjadi riuh. Khalifah mengangkat tangan, meminta semua diam. "Jika engkau tidak jujur," tanya Khalifah, "mengapa engkau datang ke sini?" Abu Nawas menjawab dengan suara mantap, "Aku datang karena aku tidak jujur sepenuhnya." Semua orang terkejut. Khalifah menyipitkan mata. "Jelaskan maksudmu." "Setiap manusia," kata Abu Nawas, "pernah berbohong, walau hanya kepada dirinya sendiri. Ada yang berbohong demi harta, ada yang demi jabatan, dan ada pula yang demi terlihat baik di mata orang lain. Aku pun manusia. Aku pernah diam saat seharusnya berbicara, dan itu juga bentuk ketidakjujuran." Khalifah terdiam lama. Ia menatap para peserta lain, lalu kembali pada Abu Nawas. "Jadi menurutmu, siapa orang paling jujur di Baghdad?" "Orang yang mengakui bahwa dirinya tidak sempurna," jawab Abu Nawas, "dan terus berusaha memperbaiki dirinya." Khalifah tersenyum. Ia membatalkan sayembara itu. "Hari ini," katanya, "aku belajar bahwa kejujuran bukanlah klaim, melainkan perjuangan." Abu Nawas melunasi hutang raja. 2. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam di sana berlimpah, alamnya begitu indah, tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing 7 keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya, pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. "Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini." Abu Nawas, "Terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda." "Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini." "Baginda Raja, makanlah sepuasmu." Abu Nawas, "Jangan malu-malu." "Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana?" "Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita."
Abu Nawas segera menyelesaikan makannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan itu. "Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kau makan." Abu Nawas, "Tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh." "Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana." Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. "Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing 7 keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas?" "Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya?" "Baginda Raja, itulah Abu Nawas, memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah." "Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah?" "Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi, negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah, jika aku lanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya." Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. "Baginda Raja, begini teman-teman dari negeri utara, barat, timur dan selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara." "Sayembara apa?" serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. "Baginda Raja, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini." Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana, setujukah teman-teman? Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. "Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan. Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku." Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu.
Baginda Raja, alasannya apa? Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur? Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. Baginda Raja, berikan alasan juga temanku. Raja Negeri Barat, ayam betina dibuai oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur. Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Tenggorokan Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat, tak bisa berkata-kata lagi. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Baginda Raja, bukankah ayam betina bertelur harus dibuai oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu. Karena tanpa dibuai oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja, lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika. Abu Nawas dan menteri yang kehilangan akal karena terlalu serius. Pada suatu masa ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dikenal tertib namun penuh intrik, istana Baghdad kembali dipenuhi oleh kesibukan yang tidak biasa. Para pejabat berlalu lalang dengan wajah tegang, membawa gulungan kertas, laporan pajak, dan perhitungan yang rumit. Penyebab kegelisahan itu bukanlah ancaman dari luar negeri, melainkan satu peraturan baru yang dikeluarkan oleh seorang menteri kerajaan, yang terkenal sangat serius dan tidak pernah tersenyum. Menteri itu meyakini bahwa pemerintahan yang baik harus keras, kaku, dan tanpa celah untuk tawa. Peraturan barunya mengatur hampir segala hal, mulai dari jam berbicara di pasar, cara duduk para pegawai istana, hingga batas tertawa yang menurutnya berlebihan. Rakyat mulai mengeluh, para pedagang menggerutu, dan para pejabat rendah bingung bagaimana harus bersikap. Namun sang menteri tetap teguh dengan keyakinannya bahwa semakin serius wajah rakyat, semakin tertib pula negara. Di tengah kekakuan suasana itu, Abu Nawas berjalan santai memasuki istana. Wajahnya tenang, langkahnya ringan, dan sikapnya seolah tidak terpengaruh oleh ketegangan yang menyelimuti semua orang. Ia mendengar keluhan rakyat di pasar, mendengar bisikan para pegawai istana, dan mendengar pujian palsu para penjilat menteri. Namun ia hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa akal sehat sering kali hilang bukan karena kurangnya ilmu, melainkan karena terlalu merasa benar. Pada suatu sidang resmi, sang menteri berdiri di hadapan khalifah dan menjelaskan peraturan barunya dengan penuh semangat. Ia berbicara panjang lebar tentang disiplin, ketertiban, dan ketakutan sebagai alat pengendali rakyat.
Ia menyampaikan semuanya dengan nada kaku, tanpa sedikit pun humor, seolah tertawa adalah dosa besar dalam pemerintahan. Khalifah mendengarkan dengan saksama, lalu menoleh ke arah Abu Nawas yang sejak tadi duduk dengan wajah santai. Dengan suara tenang, Khalifah bertanya apa pendapatnya mengenai peraturan tersebut. Abu Nawas bangkit berdiri perlahan dan menunduk hormat. Ia tidak langsung mengkritik, melainkan berkata bahwa ia sangat kagum pada keseriusan sang menteri, bahkan kagum sampai-sampai ia khawatir jika menteri itu lupa bagaimana caranya tersenyum. Beberapa pejabat menahan napas, sebagian lain menahan tawa. Sang menteri menatap Abu Nawas dengan tajam dan berkata bahwa pemerintahan bukan tempat untuk bercanda. Abu Nawas mengangguk setuju, lalu menjawab bahwa memang benar istana bukan tempat untuk bercanda, tetapi jika manusia tidak pernah tertawa, maka yang memerintah bukan lagi akal, melainkan ketegangan. Merasa ditantang, sang menteri meminta Abu Nawas membuktikan bahwa kelonggaran dan kebijaksanaan lebih baik daripada aturan kaku. Abu Nawas tidak menolak. Ia hanya meminta izin kepada Khalifah untuk melakukan satu percobaan kecil, tanpa menyakiti siapapun. Keesokan harinya, atas izin Khalifah, Abu Nawas mengumumkan sebuah hari aturan sempurna. Pada hari itu, seluruh peraturan sang menteri diterapkan dengan sangat ketat, bahkan lebih ketat dari yang tertulis. Para penjaga mengukur jarak duduk pejabat dengan penggaris, para pedagang ditegur karena berbicara terlalu keras, dan rakyat dilarang tersenyum di tempat umum karena dianggap tidak serius. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Sidang istana berjalan sangat lambat karena semua orang takut berbicara. Pasar menjadi sepi karena orang-orang enggan berdagang. Bahkan para prajurit tampak bingung harus bersikap bagaimana, karena setiap gerakan terasa salah. Istana menjadi sunyi, bukan karena tertib, melainkan karena ketakutan. Sore harinya, Khalifah memanggil semua pejabat, termasuk sang menteri. Khalifah bertanya mengapa kerajaan terasa lumpuh dalam satu hari saja. Abu Nawas dengan tenang menjelaskan bahwa aturan yang terlalu kaku ibarat baju besi yang terlalu sempit, terlihat kuat, tetapi membuat pemakainya sulit bernapas. Ia berkata bahwa ketertiban memang penting, tetapi tanpa keluasan, manusia akan kehilangan akalnya. Rakyat bukan mesin, dan pemimpin bukanlah tukang besi yang boleh memukul seenaknya. Kata-kata Abu Nawas terdengar sederhana, tetapi terasa tajam bagi siapapun yang mendengarnya. Sang menteri terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa keseriusan yang ia banggakan justru membuat kerajaan kehilangan denyut kehidupan. Ia menunduk dan mengakui bahwa kebijaksanaan tidak selalu berarti kekerasan, dan ketertiban tidak harus menghilangkan senyum manusia. Khalifah tersenyum dan memuji Abu Nawas atas caranya mengajar tanpa memarahi. Sejak hari itu, peraturan dilonggarkan, pasar kembali ramai, dan istana kembali hidup. Sang menteri masih tetap serius, tetapi sesekali terlihat tersenyum kecil, seolah baru menemukan bahwa tawa tidak mengurangi wibawa, justru menguatkannya. Abu Nawas kembali berjalan di antara rakyat dengan langkah ringan. Dalam hatinya ia berkata bahwa orang yang kehilangan akal bukanlah orang bodoh, melainkan orang yang terlalu yakin bahwa caranya lah satu-satunya jalan. Dan sebagaimana biasa, kisah itu pun menyebar dari mulut ke mulut, bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan sejati selalu memberi ruang bagi kemanusiaan. Kebijaksanaan Abu Nawas dan raja yang serakah.
Di sebuah pagi yang hangat di kota Baghdad, sinar matahari mulai menembus celah-celah jendela rumah Abu Nawas. Angin berhembus lembut membawa aroma pasar yang baru dibuka. Suara pedagang memanggil pembeli bercampur dengan tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Di tengah kehidupan yang sederhana itu, hiduplah seorang pria yang terkenal akan kecerdikan dan kebijaksanaannya, Abu Nawas. Walau penampilannya sederhana dan pakaiannya sering kusut, tapi pikirannya tajam dan hatinya jernih. Bukan orang kaya, namun seluruh penduduk kota mengenalnya sebagai orang yang selalu punya cara unik untuk menegur kebodohan dan keserakahan, terutama di kalangan orang-orang berkuasa. Suatu hari, dari dalam istana, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya yang megah. Di hadapannya terhampar permadani mahal dari Persia, piring emas berisi buah-buahan, dan hiasan batu permata yang memantulkan cahaya keemasan. Namun meski hidupnya dikelilingi kemewahan, hatinya tidak tenang. Beberapa hari terakhir, ia mendengar kabar bahwa rakyatnya mulai gelisah dan mengeluh. Pajak yang ditetapkan kerajaan makin tinggi, sementara panen tahun ini tidak sebaik biasanya. Banyak rakyat yang harus menjual ternaknya demi membayar pajak. Namun, para pejabat istana tetap berkata bahwa pajak itu penting demi menjaga kekayaan dan kejayaan kerajaan. Raja mulai bingung, ingin menolong rakyat, tapi juga tak ingin membuat kerajaan jatuh miskin. Akhirnya, seorang penasihat tua berkata, "Baginda, hanya satu orang yang mampu memberi jawaban bijak atas kebingungan ini, Abu Nawas." Raja mengangguk. "Panggil dia ke istana. Aku ingin mendengar pendapatnya." Kedatangan Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, semua mata tertuju padanya. Datang tanpa pengawalan, hanya membawa tongkat kayu dan mengenakan sorban yang hampir lepas. Tapi langkahnya tenang, dan wajahnya menunjukkan keyakinan seorang yang tak takut pada siapapun selain Allah. Raja menyambutnya dengan senyum. "Wahai Abu Nawas, aku mendengar kabar rakyatku mulai mengeluh karena pajak yang aku tetapkan. Namun para menteriku mengatakan bahwa pajak itu perlu untuk menjaga kemakmuran negeri. Aku tidak tahu, mana yang benar." Abu Nawas tersenyum tenang. "Baginda," katanya lembut, "kadang kebenaran bukan berada di telinga yang paling sering berbicara, tapi di hati yang mau mendengarkan. Jika Baginda berkenan, izinkan hamba menjawab bukan dengan kata-kata, tapi dengan sebuah permainan kecil." Raja tertarik. "Permainan? Baiklah, aku izinkan." Abu Nawas lalu meminta agar semua pejabat kerajaan dikumpulkan di aula istana. Ketika semuanya sudah hadir, ia membawa sebuah baskom besar berisi air jernih dan meletakkannya di tengah aula. "Baginda," katanya, "air ini melambangkan rit Baginda jernih, tenang, dan menyejukkan. Sekarang, izinkan setiap pejabat meneteskan 1 sendok madu ke dalam. Keduanya penting, Baginda. Tapi bila rakyat kaya tanpa keadilan, kekayaan itu akan habis. Sebaliknya, jika rakyat miskin namun mendapatkan keadilan, mereka akan tetap hidup dengan tenang. Maka keadilan adalah akar dari segala kemakmuran." Raja tersenyum puas. "Jawabanmu benar, Abu Nawas. Tapi katakan, bagaimana aku tahu jika pejabatku berbuat curang tanpa membuat mereka takut padaku?" Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata, "Jadilah seperti matahari, Baginda. Matahari tidak pernah bertanya siapa yang berbuat baik atau buruk, tapi sinarnya membuat segalanya terlihat. Jika Baginda menebarkan keadilan dan kasih sayang, maka keburukan akan tampak dengan sendirinya, tanpa perlu menuduh siapapun." Raja terdiam lama, merasa seperti baru saja mendapatkan cahaya di tengah kebingungan. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid menurunkan pajak,
mengatur kembali sistem pemerintahan, dan menegur para pejabat yang menyeleweng, tak lagi duduk jauh dari rakyatnya, tapi turun langsung ke pasar, berbincang dengan para pedagang, dan melihat keadaan rakyat dengan mata kepala sendiri. Kota Baghdad pun berubah. Pasar kembali ramai, para petani tersenyum saat panen, dan anak-anak bisa bermain tanpa takut ayah mereka ditagih pajak yang berat. Abu Nawas pun kembali ke rumah sederhananya. Suatu sore, seorang tetangganya bertanya, "Abu Nawas, engkau bisa saja meminta hadiah besar dari raja. Mengapa engkau tidak melakukannya?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Karena kebijaksanaan bukan untuk dijual. Jika aku menjual kebenaran demi hadiah, maka nasihatku akan kehilangan berkahnya. Aku hanya ingin tidur dengan hati tenang, itu sudah lebih berharga dari semua emas di istana." Malam itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menatap langit Baghdad yang dipenuhi bintang, berbisik dalam hati. "Ya Allah, aku tidak ingin menjadi orang besar, cukup jadikan aku orang yang bermanfaat bagi sesama." Dari kejauhan, terdengar suara rakyat yang tertawa bahagia. Abu Nawas tersenyum, tahu, tugasnya belum selesai, tapi untuk malam ini, hatinya damai. Dan begitulah Abu Nawas, seorang yang mungkin tak punya harta, tapi memiliki kekayaan yang tak bisa dihitung, kebijaksanaan, keikhlasan, dan keberanian untuk berkata benar di hadapan kekuasaan. Karena dalam setiap zaman, selalu dibutuhkan seseorang seperti Abu Nawas, yang berani menegur dengan senyum, dan mengajarkan kebenaran dengan cara yang membuat hati tergerak. Pesan moral: kekuasaan tanpa keadilan akan membawa kehancuran. Tapi keadilan, walau dalam kesederhanaan, akan membawa ketenangan bagi seluruh negeri.